Bapak Ibu, saya tidak panjang kata, akan saya tampilkan sosok Dr. Oscar. Silakan Dr. Oscar. Terima kasih Pak Suranto. Selamat pagi Pak Sam. Diskusi membahas topik tentang ejakulasi dini. Semoga dengan topik ini bisa sedikit membuka wawasan kita bersama bagaimana cara membantu konsumen atau kenalan Bapak Ibu semua dalam mengatasi ejakulasi dini. Ejakulasi dini ya, kita belajar dulu maknanya ya secara singkat ya. Ejakulasi dini itu merupakan salah satu gangguan dari fungsi seksual di mana seorang pria mengalami orgasme kurang dari 1 menit ya. Atau pengertian lain, pria yang mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani setelah melakukan aktivitas seksual atau mengalami stimulasi penis dalam waktu singkat atau sangat cepat ya. Nah, ejakulasi dini itu merupakan gangguan yang paling umum dialami oleh pria. Kira-kira 30% dari 100 pria itu mengalami ejakulasi dini. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan sampai 60% pria secara silent, jadi mereka tidak berani terbuka ya. Jadi dari 100 sampel itu didapatkan 60% mengalami ejakulasi dini. Nah, jenis ejakulasi dini pun berbeda-beda. Ada yang sangat singkat, ada yang intermediate, ada yang agak sedikit panjang tapi kurang dari 5 menit. Ada 3 jenis ejakulasi dini. Yang pertama yaitu ejakulasi dini yang setelah sedikit atau tanpa rangsangan fisik. Belum digesek aja, belum masuk, belum apa, tapi baru terangsang udah ejakulasi. Ya, yang kedua ejakulasi terbelakang, yaitu setelah penundaan lama rangsangan fisik. Artinya jadi dia terangsang, baru mulai udah keluar. Ya. Yang ketiga ejakulasi retrograde adalah orgasme tanpa ejakulasi. Jadi si prianya udah orgasme, tapi tidak ada sperma yang keluar. Nah, ini nanti kita cari tahu kenapa kok bisa terjadi ejakulasi retrograde ya. Penyebab ejakulasi dini ya merupakan faktor fisik, kimia, emosional dan psikologis ya. Karena fisik dan kimia, pertama karena disfungsi ereksi, yaitu kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ereksinya. Kedua, penyakit uretritis. Ketiga, karena hipertrofi prostat yang jinak. Berikutnya karena diabetes mellitus. Kemudian gangguan kardiovaskuler atau kerusakan endotel pembuluh darah ya pada saluran seksualnya. Yang kelima, tingkat serotonin atau dopamin yang rendah. Nah, bahan kimia di mana serotonin dan dopamin ini merupakan bahan kimia di otak yang berperan dalam hasrat seksual. Berikutnya adalah kontrol pusat ejakulasi persarafan ke saluran mani. Jadi tadi yaitu di hipotalamus tadi, yaitu kontrol pusatnya itu mengalami gangguan. Kemudian yang gangguan berikutnya persarafan sensorik alat kelamin atau prostat. Dia terlalu sensitif sehingga mudah terjadi ejakulasi. Berikutnya merupakan kalau orang mudah ejakulasi itu merupakan tanda awal suatu diabetes atau bisa merupakan berkembang ke arah proses penyakit diabetes atau sakit gula. Penyebab berikutnya karena pasca operasi pembesaran prostat atau benign prostat hiperplasia. Penyebab berikutnya lagi karena kristoprostatektomi, yaitu pengangkatan kandung kemih dan rektum, dan penggunaan obat-obatan seperti golongan alpha blocker, yaitu tamsulosin dan antidepresan. Itu yang tadi secara fisik dan kimia. Kemudian dari sisi psikologis, ejakulasi dini bisa disebabkan karena stres. Jadi orang-orang yang cenderung dalam sehari-hari pekerjaannya banyak stres, itu bisa mencetus suatu terjadinya ejakulasi dini. Yang kedua, rasa cemas. Jadi saat melakukan hubungan seksual, dia gelisah. Jadi entah karena berhubungan dengan pekerjaan yang belum selesai, atau masalah-masalah yang lain masih dia bawa, dan dia ada rasa cemas. Nah, itu mempengaruhi konsentrasinya dalam berhubungan seksual, dan itu juga bisa mencetuskan suatu ejakulasi dini. Yang ketiga, ejakulasi dini bisa terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat pernah mendapat pelecehan seksual di masa lalunya. Keempat, merasa rendah diri, jadi kurang pede. Misalnya sama pasangannya dia merasa nggak pede, itu menyebabkan dia mudah ejakulasi. Berikutnya pada orang-orang yang depresi. Dan keenam, memiliki rasa bersalah sama pasangannya. Secara klasik,
ejakulasi dini itu meliputi yaitu latensi ejakulasi singkat, kemudian kehilangan kendali karena tadi tekanan psikologis pada pasien ya atau pasangannya. Umumnya ejakulasi dini hanya akan memiliki waktu intravaginal sekitar 1 menit atau kurang sebelum mereka ejakulasi. Jadi sebelum 1 menit kadang-kadang udah keluar gitu, atau maksimal rata-rata 1 menit. Itu bisa kita bilang, oh kamu berarti ejakulasi dini. Kemudian apa aja gejalanya, yaitu anejakulasi atau ejakulasi retrograde seperti yang tadi kita sudah bahas di depan, yaitu orgasme tapi tidak keluar air maninya. Berikutnya, setelah aktivitas seksual, pasien akan melihat adanya air mani dalam urin. Jadi, air mani itu masuk ke kantong urin, bukan keluar melalui saat dia orgasme. Pada usia berapa aja biasanya itu bisa terjadi disfungsi seksual dalam hal ejakulasi dini? Dari penelitian, ejakulasi dini bisa terjadi justru pada usia produktif, yang mana artinya produktif dalam hal seksual, yaitu usia 18 sampai 59 tahun. Kenapa? Karena bisa dipengaruhi oleh perubahan normal dalam fungsi seksual pada pria, yaitu kalau usia tua, ya seperti kita ketahui dia ada penurunan testosteron, ya, kemudian mulai mengalami penyakit-penyakit, ya. Nah, sekarang penyakit-penyakit apa aja bisa karena penyakit jantung, ya, penyakit gangguan pembuluh darah, penyakit gula. Nah, itu bisa mempengaruhi ejakulasi dini. Nah, kemudian penundaan yang lebih lama antara stimulasi dan ereksi, yaitu ereksinya kurang keras, kemudian ejakulasinya kurang kuat, bisa juga volume ejakulasinya lebih kecil, kemudian waktu antar ereksi lebih lama. Ini maksudnya begini. Jadi setelah dia berhubungan seksual, dia mengalami ejakulasi. Nah, untuk menjadi ereksi, dia tuh lebih lama. Rata-rata kan 2 jam, rata-rata normalnya. Nah, ini dia perlu 6 jam, dia perlu 8 jam untuk ereksi kembali. Kemudian kurang sensitif terhadap rangsangan, sentuhan. Kemudian bisa terjadi juga karena testosteronnya lebih rendah atau orgasmenya lebih lambat. Itu bisa terjadi ejakulasi dini. Nah, terus bagaimana kita mencegah ejakulasi? Yang pertama dengan pola hidup sehat, yaitu dengan olahraga teratur, makan makanan yang sehat, ya, kemudian membatasi konsumsi alkohol, lebih baik stop kalau yang sudah menggunakan alkohol, ya. 4, berhenti merokok. Nanti ini semua ada hubungannya. Nanti dalam sesi diskusi bisa kita bahas. Perubahan gaya hidup membutuhkan waktu dan usaha, Bapak Ibu. Memang nggak langsung kita hidup sehat, kemudian dalam 1 bulan ejakulasinya bisa lebih panjang, tidak. Tapi memang perlu waktu, tapi kalau itu sudah tercapai, itu lebih bertahan. Bagaimana cara mengobati menggunakan obat-obatan tadi dengan pola hidup sehat? Nah, yang ini dengan terapi. Terapi terbagi menjadi 2, yaitu terapi seksual psikologis, ya. Kedua, terapi untuk memperbaiki organ seksualnya dengan obat-obatan. Nah, kalau terapi psikologis yaitu terapi seksual dengan pasangan atau terapi psikologis. Jadi keduanya diajak bicara oleh psikolog supaya masing-masing saling terbuka. Kenapa kok bisa mengalami ejakulasi? Nah, setelah dua-duanya berbicara dengan psikolog atau seorang psikiater, ya, nanti diwawancara satu persatu, gitu. Yang kedua, terapi non farmakologis lainnya selain psikologis menemui psikolog atau psikiater, yaitu seorang pria harus belajar cara menahan supaya jangan cepat keluar, gitu ya. Jadi belajar mengendalikan melalui mindsetnya, melalui pola pikirnya. Nah, lantas di luar selain terapi cara psikologis, ada juga dengan obat-obatan. Ya, obat-obatan yang digunakan yang pertama golongan SSRI atau inhibitor reuptake serotonin selektif. Kedua, obat golongan antidepresan trisiklik. Nah, ini yang ketiga, yaitu herbal, di mana potensi keberhasilan herbal bisa sampai di atas 90%. Ya, lebih mengungguli secara umum obat-obatan yang beredar di samping itu juga efek sampingnya jauh-jauh lebih rendah dan 100% lebih aman jika herbal tersebut murni dari bahan alami. Kita lihat herbal apa yang bisa dipakai, yaitu ya,
Supabu MX ya. Supabu MX mengandung 5 bahan herbal, yaitu pasak bumi, purwoceng, kemudian Tribulus terrestris, mengandung jahe dan biji pinang. Dari penelitian terakhir ke 2019 ya, sebanyak 68 hingga 80% sebenarnya pria itu mengalami ejakulasi dini. Tadi kan 70% ya penelitian awalnya yang udah lama ya. Terutama terjadi pada pria yang tidak pernah atau jarang berolahraga. Nah ini Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak ya, coba perhatikan 68 jadi 70 ya, 70 sampai 80% terjadi pada pria yang tidak pernah atau jarang olahraga. Jadi mulai sekarang rajin olahraga ya. Yang merokok, stop rokok ya. Kemudian yang jadwal kerjanya tidak teratur dan sering bergadang, itu juga bisa mencetuskan ejakulasi dini. Supabu MX fungsinya, dia bisa meningkatkan gairah seksual, kemudian mengencangkan otot dan kulit pada penis ya, meningkatkan kelistrikan sinyal seksual dari otak sampai ke organ penis, kemudian menambah stamina dan vitalitas, memperlancar aliran darah, menambah kuat dan keras alat vital. Nanti karena apa? Nanti kita bahas bersama. Memaksimalkan fungsi ereksinya ya. Jadi ereksinya itu maksimal. Maksudnya apa? Ereksinya benar-benar kencang, yang paling kencangnya. Kemudian mengatasi ejakulasi dini ya, dan memperbaiki kualitas sperma. Ada 9 manfaat. Nah, ini kandungan dari Supabu MX, yaitu irokoma atau pasak bumi, kemudian pimpinella atau purwoceng. Pasak bumi dia bisa menguatkan paru-paru dan sebagai afrodisiak. Kemudian purwoceng itu dia meningkatkan libido ya, jadi hasrat seksualnya itu ditingkatkan dan meningkatkan hormon testosteron. Ini berhubungan dengan tadi ya, kesuburan ya. Kemudian meningkatkan jumlah sperma dan menambah stamina. Berikutnya yaitu Tribulus terrestris, dia seperti purwoceng, meningkatkan libido dan vitalitas. Ujungnya akan meningkatkan hasrat seksual. Kalau kita badannya nggak fit, pasti males ya untuk berhubungan seksual. Ada juga jahe ya untuk memperlancar aliran darah, kemudian biji pinang itu yang untuk imbusnya, jadi meningkatkan gairahnya. Jadi dia seperti Tribulus terrestris. Banyak produk-produk herbal yang beredar. Terus lantas kenapa kita harus memilih Supabu MX? Yang pertama, Supabu MX itu terbuat dari bahan golongan grade A. Jadi bahan-bahan yang terbaik yang aktivitasnya diuji, ini yang paling bagus. Ya, yang kandungannya yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Maksudnya itu yang disebut sebagai grade A. Hanya berkualitas bahan nomor yang digunakan. Kemudian Supabu MX ini juga sudah mendapat izin dari Badan POM dan sertifikat halal MUI ya. Dan terbuat dari herbal sehingga lebih menyatu dengan tubuh kita karena alami ya, dan memiliki efek samping yang jauh berbeda dari bahan kimia. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini diskusi kita ya. Apabila ada pertanyaan silakan Bapak Suratno, saya kembalikan ke Bapak Suratno. Terima kasih.